Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayang Suciana. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang efektivitas data penelitian kualitatif. Terlalu banyak juga tidak jadi kadangnya nggak mendukung dengan dua yang sini kami sedang berada di lokasi International Research Institute. In our storage were harvested 1968 in the biodiversity system. Older than some. International Research Institute Filipina. Proses seleksi berbagai macam spirit. Yeah, sorted by country or by No, number? it is by crop year, by the time when Unlike any other crop, right? The pure quality, then that is not being accepted by farmers as well as consumers. Pengertian metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari keadaan objek di alam. Peneliti adalah sarana utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi. Analisis data bersifat induktif. Sebuah hipotesis atau teori dapat dibangun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Penelitian kualitatif menganalisis data dan merumuskan hipotesis. Dalam pengumpulan data tidak didasarkan pada teori, tetapi pada fakta-fakta dari penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif. Dalam melakukan penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi partisipatif. Setiap orang bertindak sebagai partisipan dalam banyak situasi sosial. Pola perilaku mereka mencerminkan pedoman khusus yang diamati peneliti di lingkungan dan dengan menghubungkan budaya mereka yang berpartisipasi dalam proses konteks sosial. Dalam observasi partisipatif, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari saat melakukan pengamatan atau menggunakannya sebagai sumber data penelitian. Ketika melakukan observasi, peneliti berpartisipasi dalam apa yang dilakukan oleh sumber data. Kehidupan sosial itu kompleks, sehingga peneliti perlu berhati-hati jika semua informasi dianggap perlu dan semua informasi yang diperoleh dapat menjenuhkan data. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan keterampilan persepsi ketika mengumpulkan informasi tentang situasi sosial. Menghasilkan informasi yang baik, peneliti di lapangan menyimpulkan struktur masyarakat yang diteliti dan secara induktif merumuskan hubungan antara masalah atau variabel penting berdasarkan fakta di lapangan. Perlunya pengalaman peneliti dalam menerapkan metode kualitatif di bidang ini.
Dan juga peneliti harus memiliki dua catatan. Yang pertama, catatan penjelasan yang berisi bagian utama, dan yang kedua adalah catatan-catatan. Dan catatan yang kedua berisi kritik terhadap catatan penjelasan. Mengidentifikasi prinsip-prinsip kebahasaan adalah bahwa bahasa dan gaya bahasa yang digunakan dalam bidang kajian berkaitan dengan situasi sosial nyata yang sedang terjadi pada saat itu. Dengan memperhatikan situasi sosial dipandang sebagai kombinasi dari pola pikir dan perilaku pelaku aktivitasnya dan tempat berlangsungnya aktivitas tersebut. Setiap situasi sosial mengidentifikasi atau mewakili pembentukan 3 elemen kunci. Yang pertama ada tempat, pelaku, dan aktivitas dapat berupa desa, rumah, dan lain-lain. Situasi dan arah di mana seorang aktor secara obsesif terfokus. Oleh karena itu, studi observasional terfokus dapat mengikuti fokus konteks sosial yang dapat dengan mudah dijelaskan dalam catatan lapangan sesuai dengan fokus kajian. Kuantitas dan kualitas data serta tingkat kekokohan data yang dikumpulkan harus terus dipantau dan dikorelasikan untuk mencari kategori tersebut. Jika data tambahan dicatat secara terpisah, itu harus dicatat pada lembar induk. Satu orang dapat memiliki beberapa kartu atau selembaran. Menurut pendekatan kualitatif, ketika peneliti menjadi alat atau instrumen utama penelitian mereka membuat pilihan tentang apa yang ingin mereka ketahui yang disimpan dan dicatat dalam catatan lapangan mereka. Oleh karena itu, jelaslah bahwa semua data yang berkaitan dengan judul, pertanyaan, dan unsur-unsur pertanyaan penelitian adalah bernilai. Pada awalnya, lokasi orang tersebut tidak diketahui secara fisik. Hal-hal tertentu yang dapat diketahui aktor setelah bertindak dalam situasi sosial tertentu. Jadi, dengan mengamati partisipasi ini, tanpa disadari kita dapat melihat status atau kedudukan dan peran orang tersebut. Dalam proses di lapangan, pertama-tama kita mengajukan masalah yang membutuhkan jawaban pertanyaan penelitian. Peneliti juga harus membaca sebanyak mungkin berbagai dokumen, laporan, buku, dan lain-lain dan telah melakukan pra-riset, di mana penelitian akan dilakukan agar tidak kosong. Ketika peneliti pertama kali memasuki lapangan, mereka mengajukan pertanyaan yang sangat umum dan terbuka untuk mendapatkan informasi yang luas tentang isu-isu umum di lapangan. Informasi dari berbagai responden dianalisis untuk menemukan apa yang menonjol, menarik, penting, dan berguna untuk penyelidikan lebih lanjut. Hal inilah yang dipilih sebagai fokus penelitiannya. Waktu yang cukup harus diberikan untuk tahap umum ini sehingga pilihan fokus cenderung lebih bermakna dan lebih pasti. Topik penelitian kualitatif berkisar pada isu-isu ilmu sosial dan humaniora dan merupakan keunggulan penelitian kualitatif yang menggali isu-isu gender, budaya, dan komunitas yang terpinggirkan. Untuk mengeksplorasi topik, perlu mengajukan pertanyaan terbuka. Hal ini berarti mendengarkan orang yang disurvei dan mengajukan pertanyaan setelah survei. Jangan mengambil peran sebagai peneliti ahli yang mengajukan pertanyaan terbaik. Kemudian kumpulkan pertanyaan dan gambar dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Di sini kita menggunakan istilah 4 tipe. Yang pertama observasi, wawancara, dokumen, dan materi audio visual. Dalam memilih partisipan, perhatikan bahwa untuk penelitian kualitatif, partisipan dipilih dengan sampling yang ditargetkan. Peneliti harus menguji pertanyaan yang mereka buat dan menggunakannya sebagai dasar untuk memilih peserta. Tulis pertanyaan bayangan. Pertanyaan yang disarankan dirancang oleh peneliti dan berdasarkan topik penelitian yang diidentifikasi baik pada awal penelitian maupun selama penelitian. Berdasarkan pengamatan lapangan awal dan tinjauan pustaka. Untuk memperoleh data spesifik dilakukan fase eksplorasi. Selama fase ini, fokus menjadi lebih jelas dan lebih terarah dan data spesifik dapat dikumpulkan.
Observasi dapat diarahkan pada apa yang seharusnya berhubungan dengan fokus. Selain itu, wawancara tidak lagi bersifat umum dan terbuka, tetapi lebih terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih rinci tentang aspek-aspek yang menonjol dan penting yang diperoleh berdasarkan wawancara dan observasi pada tahap pertama. Pada tahap membership review, tujuan dari membership review ini adalah agar responden dapat memverifikasi kebenaran laporan mereka guna meningkatkan kepercayaan terhadap hasil survei. Misalnya, pemeriksaan keanggotaan dilakukan pada setiap wawancara kerja. Peneliti merangkum hasil diskusi, meminta responden untuk melakukan perbaikan bila perlu, dan mengecek kesesuaiannya dengan informasi yang diberikan. Setelah ujian masuk, disarankan untuk menyerahkan laporan awal kepada auditor dan berkonsultasi dengan mereka. Hal-hal di atas adalah pertimbangan, bukan langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan. Metode penelitian kualitatif bukanlah perangkat teknis yang dapat diterapkan secara otomatis ketika dihadapkan pada masalah penelitian tertentu. Penelitian kualitatif tidak memiliki banyak langkah yang dapat diikuti secara otomatis, tetapi merupakan interaksi yang kompleks antara dunia konsep dan dunia pengalaman. Penelitian merupakan proses introspeksi yang membutuhkan pemikiran pada setiap tahap perkembangannya.